Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Penetua Wang Xiao tidak terima karena Nifang merugikan sesama murid dan tidak pantas menjadi penguasa kota. Namun ditegaskan oleh penguasa kota bahwa ia sudah memberitahukan sebelumnya yang masuk ke istana bawah tanah memiliki risiko besar. Kata Nifang, Jianxilah yang menggoda istrinya juga ingin menghabisi dirinya. Daripada itu, Jianxin pantas untuk meninggoy. Ditambah lagi, kata Nifang, ia memang melukai senior Chang'an, tapi tidak menghabisi senior. Meski begitu, Wang Xiao tidak percaya. Ia menuduh bahwa Nifang dan Nona Bing bersekongkol, kecuali ada orang kelima yang bisa bersaksi. Karena tidak ada, kata penguasa kota, ia akan menyelidiki ini sampai tuntas. Tapi pemilihan penguasa kota muda tidak akan berubah. Namun ditentang lagi oleh Wang Xiao, apakah Master Suding yakin ingin menyerahkan masa depan kota Shura kepada Nefang yang hanya martial science tingkat 6. Ditegaskan oleh Master Suding bahwa Nefang berhasil melewati ujian. Dengan begitu sudah membuktikan kekuatan Nefang. Terlebih lagi, Nefang sebelumnya berhasil menghabisi Lelurah Hautian sendirian. Penguasa kota juga menantang jika ada yang memiliki bakat dan kemampuan seperti Nefang. Majulah ke sini dan membuktikannya. Namun karena tidak ada yang berani, penguasa kota memberitahukan penobatan penguasa kota muda akan dilaksanakan 3 hari lagi. Setelah hal itu, di malam harinya, bawahan dari pejabat Li melaporkan bahwa luka yang dialami oleh Chang'an yang adalah pangeran pertama itu disebabkan oleh api guntur. Ditambah lagi teknik yang digunakan itu sangat halus. Mendengar hal itu, pejabat Li marah, rencananya gagal menghabisi Nefang. Ia pun menyuruh kirim 2 martial emperor tingkat tinggi. Terlebih lagi beritahu Wang Xiao jika ingin kerjasama dilanjutkan maka jaga mayat Chang'an tetap utuh. Sementara itu pejabat yang lainnya yang adalah pejabat Lin, ia juga merencanakan sesuatu. Dikarenakan mereka sedang mencari perubahan dalam kekuasaan dinastinya. Tidak lama mereka pun kedatangan tamu yang ternyata itu adalah penetua pertama yang ternyata ingin bertemu dengan putrinya. Dan kemungkinan putrinya disandra oleh pejabat Lei. Kembali kepada Nefang dan Nona Bing yang akan pulang. Ketika berjalan, Nefang mengingat sebelumnya ketika senior Chong Wen akan menyingkirkan efek dari batu yin murni yang mempengaruhi temperamen Nona Bing. Setelah dicoba, kata senior Chong Wen tidak berhasil. Semakin keras menyingkirkan, malah batu itu semakin kuat perlawanannya. Nona Bing dengan sifatnya yang sedikit judes dan sudah berubah itu mengatakan bahwa Nefang tidak perlu merubahnya seperti dulu. Ditambah lagi saat itu bocil ilmu Xiao Jiu juga mengatakan bahwa Nona Bing lebih keren sekarang dengan sifatnya yang sudah berubah. Namun kata senior Chong Wen setelah ia pulih sepenuhnya mungkin ada jalan lain. Terlihat Nona Bing menegur kepada Nefang bahwa Nefang tidak menyukai sifatnya yang sekarang karena ia melakukan ini demi Nefang. Tapi nampaknya Nefang tidak menerima sifatnya yang sekarang ini. Mendengar hal itu, Nefang menyadari meskipun temperamen dari istrinya berubah, tapi istrinya masih menjadi diri sendiri. Lalu Nefang pun melihat Nona Yuyan dan ia pun langsung mengejarnya sampai ke tempat sepi. Nefang mengetahui bahwa wanita ini bukanlah Nona Yuyan dan ia pun menegur yang ternyata wanita itu adalah Nona Feng Shuang dari sekte dunia bawah. Kata Nefang, bagaimana ia tidak merespon dengan teman lama yang ingin bertarung dengannya.
Nona Feng Shuang mengetahui Nefeng tidak bisa menghabisi Master Ding, yakni seniornya, tanpa token ilahi. Tapi ia tahu token ilahi tidak dapat digunakan setiap saat. Dan sekarang Nefeng tidak akan bisa kabur darinya. Meski begitu, Nefeng tahu atasan dari Nona Feng Shuang menginginkannya hidup-hidup untuk dibawa. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Ditambah lagi Nefeng juga mengeluarkan ular hijaunya untuk menyerang kepada Nona Feng Shuang. Merasa terpojok, Nona Feng Shuang mengeluarkan teknik dunia bawah untuk menyerang Nefeng. Untungnya saja ketika Nefeng akan terkena serangan Nona Feng Shuang, dikarenakan diikat ketika itu. Di saat itulah muncul Xiao Chen yang menyelamatkan. Ia pun menegur kepada Nona Feng Shuang, apakah bermaksud menjadi musuh kota Shura dengan menyerang penguasa kota muda di malam hari. Ia juga mengenalkan dirinya pejabat asing di kediaman penguasa kota, dan tugasnya adalah melindungi penguasa kota muda yang adalah Nefeng. Mendengar itu, akhirnya Nona Feng Shuang pun pergi dikarenakan tidak ingin melawan Xiao Chen. Kata Nefeng, karena Xiao Chen ikut campur, mengapa tidak mengejar Nona Feng Shuang? Xiao Chen bilang ia tidak mendapat perintah, tapi Nefeng melarang mengejar Nona Feng Shuang. Setelah hal itu, Xiao Chen mengikuti Nefeng. Ia mengatakan ia ingin membicarakan tentang Nona Bing. Sementara itu, Nona Feng Shuang yang cukup terluka. Tiba-tiba saja di jalan ia pun dicegat oleh nyonya dari istana iblis surgawi. Ia mengatakan paling benci dengan orang yang bersaing dengannya untuk menargetkan orang yang sama yang adalah Nefeng. Nona Feng Shuang nampak ketakutan melihat nyonya ini. Ia pun mencoba untuk melawan. Meski begitu, ia bukan lawan dari nyonya ini. Dan nyonya dengan mudah berhasil melukai Nona Feng Shuang. Tapi Nona Feng Shuang langsung melarikan diri. Nyonya tidak mengejarnya dikarenakan ia masih punya banyak waktu. Kembali kepada Nefeng yang mengobrol dengan Xiao Chen. Ternyata Xiao Chen mengetahui tentang batu yin murni, yang adalah salah satu dari 3 batu legendaris. Xiao Chen jelas tahu bahwa batu yin murni tidak mempengaruhi temperamen seseorang. Ini jelas ada yang aneh. Apalagi kata Nefeng ada energi gelap yang tidak bisa dijelaskan memancar dari Nona Bing. Xiao Chen mengatakan untuk saat ini tidak masalah, hanya mempengaruhi temperamen. Ia hanya khawatir Nona Bing kehilangan dirinya sendiri. Xiao Chen memberitahukan bahwa leluhurnya dekat dengan klan bayangan, tapi bukan anggota klan bayangan. Ia punya permintaan kepada Nefeng agar membantu kesulitan yang dialami oleh klan bayangan. Ia pun menjelaskan bahwa batu pembunuh naga dan batu yin murni memiliki asal-usul yang sama. Dan saat ini batu pembunuh naga itu ada di domain pedang Xuantian. Xiao Chen punya teman lama yang merupakan penetua di sana. Ia pun akan mengenalkannya kepada Nefeng untuk menyelamatkan Nona Bing. Setelah hal itu, Nefeng menemui penguasa kota. Kata penguasa kota memang benar. Batu pembunuh naga ada di domain pedang Xuantian. Meski begitu, ia tidak tahu legenda 3 batu legendaris itu. Lalu kemudian Nefeng mengobrol dengan Nona Yuyan. Ia pun menjelaskan setelah menangani masalah di sini, ia akan menuju domain pedang Xuantian. Nona Yuyan akan ikut bersama Nefeng ke domain Xuantian karena waktu itu juga Nefeng mencarikan obat untuknya. Namun saat itu Nefeng bergegas ke istana bawah tanah karena dipanggil oleh senior Chong Wen.
Padahal Nona Bing ingin mengatakan ia sudah belajar beberapa jurus pedang baru. Nona Yuyan menjadi galau karena ia tidak bisa menjadi bagian penting dari hidup Ne Feng. Diperlihatkanlah di istana bawah tanah. Ne Feng menulis formasi sesuai instruksi dari bocil imut Xiao Jio. Bocil imut bilang selanjutnya ia serahkan kepada Ne Feng untuk memurnikan arwah dari senior Chong Wen untuk bisa pulih kembali. Dijelaskan oleh bocil imut bahwa pemurnian ini hanya Ne Feng yang bisa melakukannya, karena di dalam roh senior Chong Wen terdapat jiwa yang jahat. Bocil imut juga menyuruh Ne Feng untuk menggunakan pikiran kedua dan ketiga untuk menyucikan jiwa. Ne Feng melakukannya sesuai instruksi dari bocil imut Xiao Jio. Terlihatlah jiwa-jiwa jahat keluar dari senior Chong Wen. Ne Feng melakukan teknik penarikan jiwa. Hingga akhirnya jiwa-jiwa jahat itu berhasil terhisap dengan teknik yang digunakan oleh Ne Feng. Setelah selesai, kata bocil imut, ternyata Ne Feng jiwanya semakin kuat. Setelah menggunakan teknik menarik jiwa, senior Chong Wen juga memberitahu muridnya yakni Master Suding bahwa ia tidak bisa meneruskan teknik Netherworld untuk beberapa alasan. Tapi Master Suding tidak masalah karena ia bisa melindungi kota Shura dengan kekuatannya. Senior Chong Wen sangat berterima kasih kepada Ne Feng. Namun kata Ne Feng harus segera bersiap untuk rencana karena penobatan dirinya sebagai penguasa kota sebentar lagi. Setelah hal itu diperlihatkanlah di alun-alun orang-orang menyambut penobatan Ne Feng sebagai penguasa kota muda. Tapi ada beberapa orang yang membicarakan Ne Feng masih sangat muda, tapi bisa mengatasi praktisi di ranah puncak martial science. Lalu Ne Feng muncul dengan jubahnya yang akan didobatkan sebagai penguasa kota muda. Terlihat juga nyonya dari istana iblis surgawi sedang memantau. Ia pun mengatakan pertunjukan akan segera dimulai. Penguasa kota memberitahukan ia yang telah menjabat selama bertahun-tahun akan meneruskan ini kepada Ne Feng yang telah lulus dalam ujian istana bawah tanah. Dan kalian semua datang untuk menyaksikan penobatan ini. Namun saat itu ditentang oleh pejabat Li yang muncul dengan membawa peti mati senior Chang'an. Ia menegaskan jika memaksakan Ne Feng menjadi penguasa kota, maka akan menjadi musuh dinasti Xia. Ia pun memberitahukan bahwa senior Chang'an adalah pangeran dinasti Xia yang telah menghilang bernama Zhang Jin. Zhang Jin datang ke kota Shura untuk berlatih. Ia pun menuduh bahwa Ne Feng adalah orang yang telah menghabisi putranya itu, dikarenakan bersaing untuk menjadi posisi murid langsung. Direspon oleh Ne Feng, dinasti Xia menuduh tanpa bukti. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan langsung saja. Pejabat Li bilang serahkan Ne Feng dan juga lepaskan lokasi penambangan. Bahkan ia juga ingin serahkan kendali atas jalur perdagangan utara dan selatan. Petua Wang Xiao juga membela pejabat Li karena keadilan harus ditegakkan. Namun kata penguasa kota, aturan ujian sudah jelas. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir dan tidak ada yang bisa disalahkan. Master Suding pastinya tidak menerima persyaratan tersebut karena kesepakatan tidak terjadi. Akhirnya pejabat Li menyerang kepada Master Suding. Penetua Wang Xiao juga menyerang Master Suding. Ia pun berhasil melukai penguasa kota.
Wang Xiao nampaknya sangat membenci Master Shuding. Hal itu juga membuat penetua pertama mengatakan, apakah persahabatan ribuan tahun lalu tidak ada artinya? Kata Wang Xiao, iya, sebagai keturunan langsung dari sekte Swan King, bagaimana bisa membiarkan murid luar seperti Master Shuding memerintahnya terus? Ia pun memprovokasi orang yang tidak suka dengan Master Shuding. Tanpa perlindungan Dewa Perang, Master Shuding tidak ragu memulai perang untuk melindungi Ne Feng. Orang-orang yang tidak suka dengan Master Shuding pun mengatakan pastinya itu tidak pantas. Sedangkan pejabat Lin mengatakan ia tidak ikut campur urusan internal kota Shura karena itu bukan urusannya. Ia pun hanya mengatakan bahwa masalah harus segera diselesaikan. Wang Xiao akhirnya menyerang Master Shuding kembali agar melepaskan tahta. Penetua kedua juga menyerang, tapi dihalangi oleh senior kembar. Terjadilah pertempuran di antara mereka. Sementara penetua pertama pergi entah kemana. Lalu kemudian pejabat Li ikut menyerang Master Shuding, tapi dihalangi oleh Xiao Chen. Pejabat Li juga menyuruh Zaqian untuk membalaskan dendam saudaranya. Zaqian akhirnya kehilangan kendali. Ia pun menyerang Ne Feng secara bertubi-tubi. Di sisi lain, terlihat penetua pertama ternyata bertemu dengan Lin Bei dan pasukannya. Lin Bei menanyakan, harusnya berbagi dua kelompok. Mengapa penetua pertama ada di sini? Tidak lama muncullah ular hijau milik Ne Feng yang menyerang Lin Bei dan bawahannya. Ditambah lagi penetua pertama berhasil menangkap Lin Bei. Lin Bei mengancam mengapa penetua pertama mengkhianatinya. Apakah tidak lagi peduli dengan putrinya yang disandra? Namun kata penetua pertama, benar kata Ne Feng, jika ia menangkap Lin Bei maka putrinya akan aman. Lin Bei menyadari bahwa informasi yang diberikan bahwa senior Chong Wen sudah meninggal itu palsu. Daripada itu, penetua pertama mengkhianati kesepakatan. Kembali kepada Ne Feng yang masih diserang oleh Zaqian. Saat itu ular hijau Ne Feng juga menyerang, tapi Ne Feng menghentikannya. Ia pun menggunakan teknik jiwa untuk membuat Zaqian pingsan dan menyerahkannya kepada pelayan. Lalu saat itu Ne Feng juga diserang oleh Nona Feng Shuang yang baru saja muncul. Nona Feng Shuang nampaknya ingin menghabisi Ne Feng. Ia pun menggunakan formasi agar Ne Feng terkena serangannya. Namun serangan itu dihalangi oleh Xiao Chen. Serangan Xiao Chen berhasil mementahkan Nona Feng Shuang. Namun karena lengah, Xiao Chen diserang oleh pejabat Li. Xiao Chen diselamatkan oleh Ne Feng, juga memberinya pil agar memulihkan diri. Sementara pejabat Li mengatakan Ne Feng yang masih begitu muda sudah punya banyak musuh. Kematian Ne Feng mungkin akan menyenangkan banyak orang. Pejabat Li juga percaya diri. Ia adalah Martial Emperor tingkat 7. Pastinya dengan mudah menghabisi Ne Feng seperti menginjak semut. Ditegaskan oleh Ne Feng, semua orang yang mengatakan itu pada akhirnya sudah meninggal sekarang. Mendengar hal itu, pejabat Li pastinya sangat marah. Ia pun bersiap untuk menyerang Ne Feng dengan tangan kekuatannya. Tapi Ne Feng dibantu oleh bocil imut Xiao Jiu untuk menyerang balik dengan niat pedang. Terjadi benturan kekuatan hebat di antara mereka. Namun pejabat Li berhasil dipukul mundur. Hal itu mendapat pujian dari orang-orang bahwa sekarang mereka percaya Ne Feng bisa menghabisi Martial Emperor dengan satu serangan. Meski begitu, pejabat Li sangat yakin niat pedang yang seperti itu bukan dari seorang martial science. Ia yakin bahwa Ne Feng menyembunyikan sesuatu.
Ia pun menawarkan kepada semua orang, siapa yang bisa menghabisi Ne Feng maka akan dapat imbalan yang besar. Hasutan itu membuat Wang Xiao dan lainnya mengincar Ne Feng. Di saat itulah Ne Feng menyuruh guru agungnya yakni Senior Chong Wen untuk muncul. Senior Chong Wen muncul. Dengan mudah ia pun mementalkan semua serangan dengan jentikan jari. Ia menegaskan dengan adanya ia di sini, siapa yang berani menyakiti murid agungnya yang adalah Ne Feng. Senior Chong Wen juga menyuruh pejabat Li agar tidak kabur. Pejabat Li ingin keadilan karena Ne Feng telah menghabisi putranya. Tidak lama muncullah penetua pertama yang membawa Lin Bei. Lin Bei bilang bahwa ia tidak menghabisi Chang'an. Tapi Senior Chong Wen mengatakan ketika di istana bawah tanah, Lin Bei punya cara khusus untuk menyembunyikan diri. Dikarenakan ia punya metode rahasia untuk meninggalkan bekas. Akhirnya Senior Chong Wen memperlihatkan tanda yang ia tinggalkan di leher Lin Bei. Pejabat Lin justru malah mengatakan Lin Bei melakukan itu karena terbawa suasana. Apalagi aturan istana bawah tanah hidup dan mati adalah takdir. Penetua pertama Wu ingin putrinya dikembalikan. Kalau tidak ia akan menghabisi Lin Bei. Pejabat Lin pastinya langsung menyuruh orangnya untuk membawa putri penetua ke sini. Setelah hal itu pejabat Lin dan Lin Bei akan pergi, tapi dicegah oleh Senior Chong Wen lagi. Ia pun menggertak dengan kekuatannya yang membuat pejabat Lin terluka. Kata Ne Feng setelah pejabat Lin menimbulkan begitu banyak masalah. Tidak bisa pergi begitu saja tanpa memberi kompensasi. Pejabat Lin akhirnya pergi bersama penetua pertama untuk memberikan kompensasi. Lalu Senior Chong Wen juga menegur kepada pejabat Li yang menuduh murid agungnya Ne Feng sebagai pembunuh dan juga ikut campur masalah internal kota Shura. Pejabat Li mengatakan kematian putranya memang kesalahan mereka. Ia pun akan menggantikan kerugian sepenuhnya. Namun perebutan kekuasaan sepenuhnya itu adalah ide dari Wang Xiao. Melihat hal itu Ne Feng bilang bahwa orang jahat akan saling menggigit ketika dalam situasi seperti ini.